Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Nih, Kak Edwan senang banget nih sore ini. Alhamdulillah kita udah mulai lagi belajarnya. Apalagi di hari pertama belajar, ya. Terus ini bareng dengan hari-hari yang istimewa. Nih, judulnya apa ya? Lupa. Sebentar. Judulnya apa, Kak? Keutamaan bulan Zulhijjah, Kak Idwan. Keutamaan bulan Zulhijjah ya. Sebentar. Keutamaan bulan Zulhijjah. Biar sebentar ya. Sepertinya di tempat Kak Idwan ramai sekali Kak ya. Iya, bentar biar saya suruh ini diam dulu ya. Ya, Masya Allah. Ya. Berkaitan dengan hari bulan Zulhijjah ya. Siapa yang kalau ketemu bulan Ramadan senang? Semuanya senang ya. Kalau misalnya nih, besok Ramadan, pasti kita semuanya udah senang ya kan? Kalau mau datang bulan Ramadan pasti semuanya senang, luar biasa. Ada yang nggak senang ketika datang bulan Ramadan? Nggak ada ya, semuanya senang ya kan? Semuanya senang, semuanya semangat. Semangatnya baru lagi ya kan? Karena apa? Karena bulan Ramadan itu memiliki banyak keutamaan ya, banyak keutamaan yang istimewa. Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Jadi ketika mau datang bulan Ramadan ya kan, 3 bulan sebelum bulan Ramadan pun udah apa? 100 hari sebelum Ramadan ya. Misalnya udah tinggal 50 hari, tulis lagi 50 hari sebelum Ramadan. 10 hari sebelum Ramadan ya. Udah datang Ramadan ya kan. Semuanya saling mengucapkan selamat ya kan. Saling mengingatkan. Sidang isbatnya pun di-share di semua status biasanya ya kan. Oh, besok udah Ramadan, malam ini udah tarawih, besok udah puasa dan seterusnya. Ya, semuanya senang, semuanya gembira ketika datang bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh istimewa. Nah, tapi mungkin adik-adik bertanya nih, kenapa Kak Idon malah malah nyebutin tentang bulan Ramadan nih? Padahal kita temanya yang kita bahas sekarang adalah apa? Adalah bulan Zulhijjah. Ya, adalah bulan Zulhijjah. Nah, kenapa? Nah, ini Kak Idwan mau membandingkan, ya, mau bandingin, ya, dan mau ingin mengingatkan dulu ketika datang bulan Ramadan itu kita semangat, kita senang, ya, kita menyambut bulan Ramadan. Nah, Kak Idwan mau mengingatkan, ketika datang bulan Zulhijjah, itu kita juga harus semangat, kita harus juga senang, kita juga harus apa? Kita harus juga bergembira ya. Semangat, senang, gembira, dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Untuk ngapain? Untuk beribadah, seperti juga pas bulan Ramadan. Ya, karena apa? Karena bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang istimewa, terlebih 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Terlebih apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya.
Sekarang bulan apa nih? Coba Kak Ridwan tanya, sekarang bulan apa? Bulan apa Kak Hasbi? Bulan Ya bulan sekarang Zulhijjah, bulan. Kak. Nah, iya, Masya Allah kali. Iya, bulan Zulhijjah ya. Sekarang ini kita udah masuk bulan Zulhijjah. Tanggal berapa nih? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Kurang lebih tanggal Tanggal 4. 4. Iya. Ya, lebih tanggal 4 ya. Sekarang lebih tanggal 4. Nah, kita harus, berarti ini kita udah masuk 10 hari pertama ya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita harus seperti yang Kak Ridwan tadi selalu sampaikan ya, kita harus semangat ya. Kita harus selalu senang gembira menyambut kedatangan bulan ini. Karena bulan ini ya, atau 10 hari pertama ini nggak kalah istimewanya dengan bulan Ramadan. Ya, nggak kalah istimewanya dengan bulan Ramadan. Ya. Bahkan apa? Bahkan ya keutamaannya, dan ini yang menjadi pokok judul lah ya, judul atau tema pengajian kita sore hari ini ya, bulan Zulhijjah, dan lebih utamanya lagi apa? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas ya, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dari sahabat siapa? Abdullah ibnu, sebentar, kepencet. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, diingat-ingat ya, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ya, itu adalah sepupu Nabi. Ya, Abdullah ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Abbas itu paman Nabi. Ya, pamannya Nabi, saudara ayah Nabi Muhammad SAW. Punya anak namanya Abdullah. Nah, berarti ini sepupu Nabi. Ya, berarti ini sepupu Nabi. Nah, dari Abdullah ibnu Abbas ya, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashr." Ya, tidaklah ada suatu hari yang amal soleh di dalamnya ya, yang amal soleh kita kerjakan di hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah ya, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, jadi kata Nabi Muhammad SAW ya, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidaklah ada ya satu hari yang amal soleh kita kerjakan di dalamnya itu lebih Allah cintai melebihi yang kita kerjakan pada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi amal ibadah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini apa? Itu lebih Allah cintai daripada yang kita kerjakan di hari-hari lainnya. Nah, para sahabat penasaran. Para sahabat penasaran. Ya, siapa yang penasaran? Para sahabat. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW penasaran. Oh, seberapa besar nih keistimewaan amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, seberapa besar istimewanya, ya, dan seberapa besar kecintaan Allah terhadap amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka para sahabat pun bertanya, membandingkan dengan apa? Ibadah yang besar juga, yaitu ibadah jihad, ya, perang, jihad di jalan Allah SWT. Maka para sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, apakah amal soleh di 10 hari pertama ini itu pahalanya lebih Allah cintai, pahalanya lebih besar dibandingkan kita berjihad di jalan Allah? Maka kata Rasulullah apa? Kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, menjawab, walal jihadu fisabilillah. Iya. Ya, tidak bisa ditandingi ya besarnya pahala amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini apa? Tidak bisa ditandingi dengan pahala jihad. Alias apa berarti? Pahala amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini apa? Pahalanya lebih besar daripada jihad di jalan Allah. Ya, perang jihad di jalan Allah. Misalnya siapa ya? Misalnya di sini siapa? Misalnya yang laki-laki, misalnya Aska Al-Farabi, misalnya. Ya, ada Aska Al-Farabi ya, dia jihad di jalan Allah. Ya perang. Ya, perang di medan perang, jihad melawan musuh-musuh Islam ya. Itu pahalanya kan luar biasa gedenya ya kan? Nah, pahala amal soleh ya, misalnya kita sholat, kita zikir, kita ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini apa? Pahalanya bisa mengalahkan pahala jihad yang kita kerjakan ya di hari lain, ya, di hari lain. Pahala jihad itu besar atau kecil? Besar ya kan? Tapi apa? Tapi amal soleh ya, amal kebaikan yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini ya dari bulan Zulhijjah ini pahalanya bisa menandingi pahala jihad. Nah, luar biasa apa enggak nih? Misalnya kita baca Al-Qur'an, misalnya kita berzikir, kita sholat, kita puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, maka apa? Pahalanya bisa menandingi pahala orang yang jihad di jalan Allah. Ya, luar biasa ya kan? Luar biasa banget ya kan? Nah, tapi ya kata Nabi, pahala yang nggak bisa ditandingi itu cuma satu. Ya, ibaratnya cuma satu yang di sini disebutkan, yaitu seseorang illa rajulun ya, kecuali seseorang yang kharaja binafsihi wa malihi, seorang yang keluar dengan dirinya ya, dengan dirinya dan juga dengan hartanya ya, dia keluar berjihad dengan membawa badannya, jiwanya, ya kan, raganya, kemudian juga membawa semua hartanya untuk berjihad, kemudian falam yarji min dzalika bisyai, tapi dia tidak pulang, ya, hartanya nggak kembali, bahkan dirinya dia pun nggak bisa kembali. Karena apa? Karena meninggal dalam keadaan syahid. Nah, jadi yang bisa menandingi pahala amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini hanya apa? Hanya orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita bisa ambil dari hadis ini ya, satu. Itu apa? Amal ibadah, amal soleh, ya, amal kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu hari-hari ini ya. Hari-hari ini itu apa? Pahalanya lebih utama ya, lebih afdol, lebih utama dan lebih Allah cintai dibandingkan apa? Dibandingkan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari lainnya, di hari-hari lainnya. Bahkan ya, para ulama menyebutkan ya, hari-hari di bulan Ramadan itu dibandingkan dengan 10 hari pertama ini, maka apa? Maka yang lebih utama adalah hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah ya. Bahkan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan bulan Zulhijjah terlebih 10 hari pertama ini apa? Lebih utama dibandingkan dengan bulan Ramadan ya. Lebih utama dibandingkan dengan bulan Ramadan. Nah, kenapa kok bisa tuh? Kok bisa ya bulan Ramadan
Dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, atau bulan Zulhijjah secara keseluruhan ya, itu lebih utama dibandingkan dengan bulan Ramadan, karena kata para ulama, karena di bulan Zulhijjah ini ya, terutama 10 hari pertama itu apa? Terdapat di dalamnya, terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah. Ya, terkumpul di dalamnya induk-induk ibadah. Apa aja tuh? Induk-induk ibadah. Berarti maksudnya induk-induk ibadah ini bukan bukan ibu-ibu ibadah ya, tapi maksudnya apa? Maksudnya ibadah-ibadah besar ya, ibadah-ibadah pokok dalam agama Islam. Apa aja itu? Kita ya di bulan Zulhijjah ini, terutama 10 hari pertama itu apa? Kita bisa sholat, ya sholat. Nanti kita bandingin dengan bulan Ramadan ya. Ya walaupun nggak ragu lagi ya, bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Tapi kalau ya dibandingkan dengan bulan Zulhijjah, terlebih 10 utama itu ya secara keumuman ya, secara keseluruhan lebih utama bulan Zulhijjah. Karena pertama di bulan Zulhijjah ya itu ada bisa kita sholat, ada kemudian puasa juga ya, ada ibadah puasa, kemudian ibadah zakat atau sedekah ya kan bisa kita lakukan di bulan ini. Kemudian tadi apa? Sholat, kemudian puasa, sedekah ya, sedekah, kemudian haji ya, kemudian apa? Umroh dan haji atau haji lah ya, haji. Coba kalau ini di bulan apa? Di bulan Zulhijjah. Coba kalau bulan Ramadan. Ya, sholat ada ya, tadi sholat ada. Kemudian puasa jelas ya kan, bulan Ramadan karena bulan puasa. Kemudian zakat ada juga, zakat fitri dan zakat yang lainnya ya, sama di bulan Zulhijjah juga ada. Nah, kalau ibadah haji bisa nggak dikerjakan di bulan Ramadan? Nggak bisa ya kan? Kalau bulan apa namanya? Di bulan Ramadan kita nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah haji ini bisa kita kerjakan ya hanya ketika di bulan Zulhijjah ya. Hanya bisa dikerjakan di bulan Zulhijjah. Kemudian ada penyembelihan binatang kurban juga. Ya, ada ibadah kurban. Nah, ini yang menjadikan ya para ulama menyebutkan bahwasanya bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada bulan Ramadan. Ya, secara keseluruhan ya, terutama siang harinya. Ya, terutama siang harinya. Kalau malam harinya ya Ramadan emang nggak bisa kalah karena ada malam Lailatul Qadar ya, karena ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang harinya ya, bulan ini ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama dibanding apa? Dibanding bulan Ramadan ya. Jadi intinya maksudnya apa? Maksudnya apa nih adik-adik ya? Maksudnya apa kalau bulan Zulhijjah ini lebih utama? Maksudnya sebagaimana kita semangat di bulan Ramadan untuk beribadah ya, maka di bulan ini ya, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita juga harus semangat beribadah ya. Contoh lagi nih, contoh gampangnya ya. Kita ngaji nih sekarang hari Rabu ya kan? Biasa sama hari Rabu, setiap hari Rabu kita ngaji. Tapi insya Allah ibadah ya atau ngaji kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini pahalanya jauh lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan apa? Daripada kita ngaji di hari-hari selain apa? Selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Misalnya di hari bulan Syawal atau misalnya di bulan Safar ya atau bulan Muharram ya. Ini ngaji kita sekarang ini insya Allah ini pahalanya lebih jauh dicintai. Bahkan apa? Bahkan pahalanya bisa melebihi pahala apa? Jihad ya. Bahkan pahalanya bisa melebihi pahala jihad fi sabilillah. Berarti kan luar biasa ya. Misalnya kita baca Al-Qur'an ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini apa? Ngaji kita ya, baca Al-Qur'an kita itu bisa apa? Pahalanya bisa menandingi atau melebihi pahala jihad. Nah, luar biasa ya kan? Luar biasa banget, Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi jangan sampai kita apa?
Jangan sampai kita sia-siakan nih bulan Zulhijjah ini. Jangan sampai kita lalai ya. Kita pokoknya harus semangat beribadah. Seperti kita bulan Ramadan juga semangat ya. Maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini juga kita nggak boleh kalah semangatnya. Ya. Nggak boleh kalah semangatnya. Nah, kalau begitu setelah kita udah tahu ya, setelah kita semuanya udah tahu nih 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain ya, amal ibadah yang kita kerjakan itu pahalanya lebih dicintai oleh Allah, bahkan melebihi pahala jihad, ya kan? Maka apa aja kira-kira pahala yang atau amal ibadah yang bisa kita lakukan? Ya, apa aja kira-kira ibadah yang bisa kita lakukan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Satu, kita yang bisa kita kerjakan adalah memperbanyak memperbanyak sholat dan puasa. Memperbanyak sholat dan puasa. Ibadah sholat ya, sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib udah pasti itu. Sholat wajib udah pasti ya, nggak boleh enggak. Kalau sholat wajib ya, sholat fardu, sholat 5 waktu kan nggak boleh enggak. Tapi sholat sunnah. Ya, misalnya sholat sunnah itu seperti apa contohnya? Seperti sholat tahajud misalnya, sholat malam ya kan? Ini paling utama ya, sholat malam. Atau kalau nggak bisa ya, aduh Kak, aku biasanya kalau malam itu susah bangun. Ya udah, paling tidak sholat witir. Paling tidak sholat apa? Sholat malamnya sholat witir. Kak, sama Kak, susah juga bangunnya. Enggak, sholat witir itu ya, sholat witir itu bisa kita kerjakan sebelum apa? Tidur. Waktu sholat witir ya, nih catat nih, waktu sholat witir itu bisa kita kerjakan setelah sholat apa? Isya ya, setelah sholat Isya sampai sebelum sholat apa? Subuh. Nah, itu waktu sholat witir. Ya, waktu sholat witir itu bisa kita kerjakan setelah selesai sholat Isya. Ya, jadi yang susah bangun malam hari, ya, yang susah bangun sebelum subuh, ya, maka jangan tinggalkan sholat witir, ya, jangan tinggalkan sholat witir, yaitu sholat yang ganjil. Bisa 3 rakaat, ya, bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, ya. Tapi kalau nggak bisa, ya, kalau aduh banyak tuh Kak, ya, banyak, ya udah. Kalau masih susah, 1 rakaat aja, ya, 1 rakaat, ya. Mungkin sebelum tidur, ya. Kalau bisa sebelum tidur itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa juga takut kelupaan, ya udah. Habis sholat Isya, kemudian sholat rawatib, ya, sholat ba'diyah, kemudian langsung sholat 1 rakaat, sholat witir. Nah, jangan ditinggalkan. Karena ini sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalin sama Nabi. Ingat juga nih, berarti pelajaran juga nih. Sholat sunnah yang nggak pernah ditinggalkan sama Nabi Muhammad. Apa itu? Sholat witir. Ya, sholat witir. Ya, baik Nabi itu dalam keadaan di rumah aja, ya, maksudnya di kampung aja nggak pergi-pergi, ataupun pas dalam keadaan safar. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat witir. Nah, jadi nih, di 10 hari pertama, ya, pertama dari bulan Zulhijjah ini juga kita latih. Jangan kita tinggalkan sholat witir. Ya, jangan kita tinggalkan sholat witir. Kalau sholat wajib mah jangan ditanyain lagi. Kalau ninggalin sholat wajib, aduh, bahaya. Nah, ini sholat witir. Ya, perbanyak sholat sunnah. Kemudian sholat witir, kemudian sholat rawatib juga ya. Sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat yang kita kerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib. Seperti apa? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur. 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang paling tidak, ya, itu yang paling tidak yang harus kita kerjakan.
Ya, perbanyak sholat sunnah, yaitu ibadah pertama. Kemudian tadi apa? Perbanyak ibadah puasa, ya, perbanyak ibadah puasa. Nah, ngomong-ngomong nih berkaitan dengan ibadah puasa ya, kalau kita nggak bisa puasa 9 hari ya, kalau kita nggak bisa puasa 9 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, ada nih, kita nggak boleh tinggalkan 1 hari puasa. Kita nggak boleh ninggalin 1 hari puasa yang pahalanya ya, yang pahalanya kita puasa 1 hari tapi dosa 2 tahun diampunin. Dosa berapa? 2 tahun tuh. Ya, kita puasanya cuma 1 hari, tapi apa? Tapi 2 tahun dosa kita diampuni sama Allah SWT. Ada yang nggak mau? Nih, ini udah promo besar-besaran ya kan? Diskon besar-besaran. Puasanya sehari, tapi apa? Dosanya yang diampunin 2 tahun. Dosanya yang diampunin 2 tahun. Yaitu puasa apa? Siapa yang tahu? Mungkin boleh dibuka sebentar. Kak Asbi, biar yang ngomong nggak Kak Edwan terus. Ayo, siapa yang tahu nih puasa apa namanya? 1 hari puasa tapi pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun. Siapa yang tahu? Boleh jawab. Ada hadiahnya ya, ntar ada hadiahnya dari Kak Asbi. Tuh, Kak Asbi tuh orang yang paling dermawan, Masya Allah. Suka bagi-bagi hadiah. Kalau kakak-kakak yang lain cuma ngasih pertanyaan, yang ngasih hadiah ntar Kak Asbi. Siapa? Ayo. Ada yang bisa menjawab puasa apa? Ah ya, Firas ya. Firas, Masya Allah ya, Firas. Boleh dibuka mic-nya. Di unmute ya. Sembilan Dzulhijjah. Kak Idwan nyalakan mic-nya Kak Idwan, nggak kedengaran. Iya, sembilan Dzulhijjah ya. Puasa 9 Dzulhijjah. Iya, atau disebut dengan puasa Arafah ya. Puasa 9 Dzulhijjah berarti Firas ya. Dapat nih, Kak Asbi boleh dicatat ya. Atau namanya ya disebut juga dengan puasa Arafah ya. Puasa 9 Dzulhijjah atau disebut dengan puasa Arafah. Nah, kata Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah an yukaffiras as-sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu." Ya, puasa hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah, ahtasibu 'alallah, aku berharap kepada Allah ya. Puasa tersebut yukaffirosana allati qablah, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu, walati ba'dahu, dan 1 tahun yang akan datang ya. Jadi puasa 1 hari dari waktu subuh ya, dari azan subuh, dari terbit fajar hingga azan maghrib, yaitu terbit matahari di tanggal 9 Dzulhijjah, itu pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun dosa yang telah berlalu ya. Misalnya ini tahun 1442 ya, berarti dihapuskan tuh dosanya. Terus 1 tahun ini, terus sama 1 tahun yang akan datang, yaitu tahun 1443 misalnya. Ya, luar biasa ya. Kita puasa sebentar ya, kita puasa cuma 1 hari tapi menghapuskan apa? Dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Siapa yang nggak mau nih ya, puasa sehari tapi 2 tahun dosanya diampuni sama Allah
ya, luar biasa ya. Allah itu Maha Penyayang, ya. Allah itu Maha Pengasih, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Luar biasanya. Di antara kasih sayang Allah kepada kita, ya, Allah itu ngasih ibadah-ibadah yang kecil, ya, tapi pahalanya gede, pahalanya besar, ya. Kemudian hari-harinya juga, ya. Hari-hari yang istimewa yang pahalanya itu luar biasa. Nah, tapi yang paling penting lagi, ya, setelah kita tahu, ya, puasa Arafah itu tanggal 9, berarti kita harus catat dan ingat, ya, kita harus catat dan ingat kapan itu tanggal 9 Zulhijjah, ya, kapan itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Kapan kira-kira? Kapan nih? Tanggal 9 Zulhijjah ini kapan? Kalau kemarin hari Ahad itu tanggal 1 ya kayaknya. Hari Ahad tanggal hari apa? Tanggal 19, Kak. Ya, tanggal 19 ya, kita hitung ya. Juli, Coba kita hitung ya. Kurang lebih. Hari Ahad, ya, hari Ahad kemarin itu tanggal 1. Terus Senin tanggal 2, Selasa tanggal 3. Terus tadi Senin Selasa tanggal 3, Rabu, ini hari Rabu tanggal 4, Kamis tanggal 5, Jumat tanggal 6, Sabtu tanggal 7, kemudian Ahad tanggal 8, Senin tanggal 9. Berarti Senin depan nih, ya, Senin depan itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah itu hari Arafah. Berarti kita harus ingat tuh, kita harus catat, ya, kita harus pasang alarm, kita sahur. Ya, kita sahur terus kita puasa. 1 hari ya, 1 hari kita puasa tapi dosa 2 tahun sama Allah diampuni. Siapa yang nggak mau, ya? Kalau misalnya ada orang tuanya yang belum tahu, kita kasih tahu, ya. Kalau misalnya ada orang tua yang belum tahu, kita ingetin ya, atau lupa ya, kita ajak tuh ayah, kita ajak ibu, kita ajak papi, kita ajak mami, kita ajak umi, kita ajak abi, ya, kita ajak siapa? Bunda ya, Uma atau siapalah ya. Kita ingetin. Abi, umi atau ayah atau ibu ya, Bunda, ayo kita puasa tanggal 9 Zulhijjah, kita puasa Arafah hari Senin besok nih. Karena apa? Karena kita 1 hari puasa, dosa 2 tahunnya diampunin sama Allah. Ya, dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, ini ibadah puasa. Yaitu terutama puasa Arafah 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Yang pahalanya menghapuskan apa? Dosa 2 tahun, 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang akan lalu. Siapa yang puasa tahun kemarin kasih tanda ini? Tanda apalah, boleh apa aja. Ayo, siapa yuk kasih apa itu namanya? Raise hand ya. Apalah itu yang puasa tahun kemarin, coba yang puasa Arafah tahun kemarin boleh angkat tangan. Ya, luar biasa ya. Masya Allah, Atifah, kemudian Arkan, kemudian siapa lagi yang puasa tahun kemarin? Nah, yang tahun kemarin udah puasa, luar biasa ya. Berarti kemudian Azra juga ya, Azra atau Fahri itu. Dua-duanya. Terus, nah yang 3 orang nih yang angkat tangan, yang lain nggak puasa. Dan yang tahun kemarin masih belum puasa ya, berarti kita ingat ya, tahun ini ya, bulan ini kita puasa. Kita ingat-ingat kita puasa. Besok hari Senin ya, besok hari Senin kita puasa 1 hari. Maka apa? Dosa kita insya Allah 2 tahun akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa Arafah. Terus, nah lanjut lagi nih, ibadah apa lagi yang bisa kita kerjakan? Ibadah apa lagi yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Ya, di antaranya adalah yang bisa kita kerjakan adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah yang gampang ya, ibadah yang gampang tapi apa? Tapi pahalanya besar. Tapi pahalanya
besar dari Ibnu Umar nih. Ada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar. Namanya Abdullah juga. Kalau tadi Abdullah bin Abbas, nah kalau sekarang Abdullah bin Umar. Ya. Anak khalifah yang kedua, ya Umar bin Khattab. Nama anaknya adalah Abdullah. Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Banyak-banyak bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Jadi, di 10 hari pertama ini kita berbanyak zikir seperti apa? Tahlil, takbir, dan juga tahmid. Atau gampangnya takbiran. Atau gampangnya apa? Takbiran. Yaitu apa? Allahu Akbar, ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti apa? Seperti malam takbir itu. Nah, kalau pas Idul Fitri, kita kan takbirnya dari malam Idul Fitri aja ya. Tapi kalau Idul Adha itu takbirnya dari kapan? Takbirnya dari sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1 bulan Zulhijjah kita udah disuruh banyak-banyak bertakbir. Ya, takbir mutlak. Takbir yang mutlak yaitu kapan aja waktunya. Ya, siang hari, pagi hari, malam hari, siang hari, sore dan seterusnya ya, kapan aja pokoknya. Kita banyak-banyak takbir. Ya, dan zikir itu pahalanya besar ya. Zikir itu pahalanya besar sekali ya. Mungkin nggak bisa Kak Idwan sebutin sekarang ya, semuanya nggak bisa. Bahkan di antara pahalanya, misalnya pahala mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Itu apa? Itu nanti setiap kita mengucapkan ya kalimat tersebut, kita akan ditanamin pohon kurma di surga. Ya kan? Kita akan dikasih ditanamin pohon surga, punya kapling, kebun kurma di surga. Luar biasa ya kan? Kalau kita beli kapling kebun kurma di dunia harus ngumpulin duit ya kan yang banyak, belum tentu kecapai. Tapi nah gimana kita punya kapling kebun kurma di surga? Caranya perbanyak-banyak zikir subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya. Subhanallahil azim ya. Banyak-banyak ucapin. Makanya apa? Kata Nabi juga dalam hadis yang lain ya, di antara pahala zikir nih. Apa namanya? Ada dua kalimat ini atau dua kata ini ringan di lisan ya, gampang, maksudnya gampang banget kita ngucapinnya, gampang. Tapi apa? Sakilatan fil mizan, tapi berat nanti di timbangan amal kebaikan hari akhirat atau hari kiamat. Dan habibatani ilar rahman, dan dua kalimat tersebut, dua kata tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya, gampang nggak ngucapinnya? Gampang banget ya. Orang sakit aja bisa. Jadi nggak butuh tenaga yang gede. Jadi ingat-ingat kita banyak-banyak zikir. Nah itu contoh-contoh zikir. Intinya semua zikir ya kan, banyak-banyak istighfar ya. Dan juga ini istighfar itu kunci rizki ya. Istighfar itu kunci rizki ya. Yang hafal surat Nuh ya bisa dibaca tuh. Surat Nuh. Kakak ayatnya lupa, tapi dia di halaman kedua dari surat Nuh. Sebelah kanan ya, halaman sebelah kanan kalau di Al-Qur'an. Ayatnya tapi lupa. Ya. Intinya istighfar itu kunci rezeki. Jadi yang lagi kalau anak-anak kan mikirnya uang jajan ya. Misalnya aduh lagi nggak punya duit mau jajan, banyak-banyak istighfar tuh. Astagfirullah ya. Itu contoh ya, kalau buat orang gede ya kan, yang misalnya lagi sempit rezekinya, berarti banyak-banyak istighfar ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin ya. Allah akan kasih banyak-banyak apa? Amwal, harta. Ya. Nah, itu jadi banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kemudian di antara ibadah lagi di bulan Zulhijjah ini adalah tadi yang kakak sebutkan adalah umroh dan haji. Adalah umroh dan haji. Nah, apa nih pahala umroh dan haji? Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Al-umroh ilal umroh. Satu umroh ke umroh berikutnya.
Misalnya ini ada Yusuf Khalif ya. Ada Yusuf Khalif misalnya umroh tahun 2015. Terus umroh lagi tahun 2020 misalnya. Nih, kata Nabi, al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh satu ke umroh yang kedua itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Nah, ini juga bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah. Kemudian wal hajjul mabrur ya, dan haji yang mabrur ya, haji yang mabrur. Apa itu haji mabrur? Yaitu haji yang diterima. Dan haji ini nggak bisa kita kerjakan kecuali di bulan Zulhijjah, yang puncaknya nanti tanggal 10. Yang puncaknya adalah tanggal 10. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ya, tidak ada pahala orang haji yang diterima oleh Allah itu kecuali surga, ya. Jadi pahala orang haji itu kalau hajinya mabrur ya, diterima oleh Allah, maka pahalanya adalah surga. Maka mudah-mudahan kita ya diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk bisa menunaikan ibadah haji dan kita mendapatkan pahala haji yaitu surga. Ya mudah-mudahan Allah cepat mengangkat ini ya virus ya, bukan hanya virus corona, pokoknya semua virus ya kan, dengan segala bentuk namanya ya, seluruh bentuk macamnya. Mudah-mudahan Allah cepat angkat ya, cepat Allah habiskan dan orang bisa haji dengan aman, tenang dan seterusnya. Nah, mungkin terakhir sekarang ibadah terakhir yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah yaitu berkurban. Yaitu apa? Berkurban. Ya. Allah berfirman ya dalam surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Siapa yang tahu? Apa itu surat paling pendek dalam Al-Qur'an? Al-Kautsar. Iya, surat Al-Kautsar. Masya Allah, Dilan, luar biasa. Ya. Kata Allah, ya Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan sholatlah kalian wanhar dan menyembelihlah ya, menyembelihlah binatang kurban, wanhar. Nah, ini jadi kita disuruh sholat sama Allah dan juga suruh berkurban. Ya, berkurban. Nah, ini pahalanya luar biasa ya. Orang yang berkurban itu pahalanya luar biasa. Bahkan sebagian ulama pun mengatakan wajib ya, orang yang mampu berkurban itu wajib dia berkurban. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat amat ditekankan. Bahkan Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ya, siapa yang punya kelapangan rezeki ya, yang punya duit yang banyak, yang duitnya lapang ya, falam yudhi, kemudian dia nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami ya. Jadi jangan dekat-dekat nih sama Nabi ya. Itu kalau orang yang mampu berkurban tapi dia nggak berkurban, maka kata Nabi apa? Jangan dekat-dekat dengan apa? Dengan tempat sholat kami. Jadi kalau kita punya kemampuan, maka hendaknya kita berkurban ya. Maka ini bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk takwa kita kepada Allah dan seterusnya. Bahkan Nabi dulu apa? Berkurban ya. Diriwayatkan Nabi itu pernah berkurban dengan berapa ya? Sekitar 50 kambing atau lebih ya. Di antaranya beliau menyembelih di antaranya beliau juga pernah berkurban dengan 2 domba. Ya, dengan 2 domba dan seterusnya. Ya mungkin itu ya, mungkin udah terlalu panjang juga. Intinya pelajaran yang kita paling enggak kita bisa ambil di sore hari ini, yang harus kita ingat adalah kita harus memperbanyak ibadah ya, apapun itu bentuknya. Dan yang paling gampang ya, zikir, misalnya ya, berzikir ya. Kemudian sholat sunnah, puasa sunnah ya di 10 hari pertama ini. Karena apa? Karena amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini pahalanya lebih Allah cintai ya dibandingkan dengan amal ibadah yang kita kerjakan di lain hari ya, di lain hari, di selain 10
pertama bulan Zulhijjah ini. Ya. Selain apa namanya? Jadi kita harus banyak-banyak ibadah dan kita harus ingat-ingat ini. Ya, harus kita seperti pas bulan puasa kita semangat, maka di bulan Zulhijjah ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini kita tidak apa? Tidak kalah. Kita tidak apa? Tidakkah kalah. Kita sambut, kita dengan gembira, dengan senang, dengan semangat seperti kita menyambut bulan Ramadan karena pahalanya bisa melebihi pahala orang jihad di jalan Allah, bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu aja. Terus apa nih? Kasbi hadiahnya berapa? 2 lagi, Kak. 2 lagi ya. 2 lagi. Ya, nanti kakak-kakak lihat ya siapa yang pertama kali angkat tangan ya. Nanti silahkan angkat tangan dengan apa ini namanya? Raise hand ya. Seperti apa sih angkat tangan? Nah, kayak gitu. Jempol, jempol. Oh, jempol ya, boleh jempol ya. Pokoknya atau kayak gini. Ya. Nanti siapa yang bisa ya? Tadi Firas udah sekali ya. Yang udah ya. Firas tadi udah. Apa ya? Pertanyaannya yang gampang aja ya. Pertanyaannya yang gampang. Gampang atau susah ini tapi? Apa namanya? Iya, sahabat Nabi yang susah kali ya kalau itu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ini susah, nanti yang kedua berarti yang mudah. Siapa nama sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi yang membawakan hadis tentang keutamaan 10 hari Zulhijjah tadi? 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Namanya siapa? Ini ya, siapa yang kerudung biru? Namanya ya dibuka dulu. Adiknya Dibuka dulu. mic-nya. Mic-nya nyala. Nyalain. Nah. Ya, mic-nya. Kok nggak bisa Kak Asbi? Coba mungkin dibantu dibuka ya. Abdullah bin Abbas. Iya, Masya Allah. Ya, namanya siapa? Ini nama Hanim. Hanim. Hanim ya? Iya, Masya Allah, luar biasa. Hanim, luar biasa. Ya, namanya Abdullah bin Abbas. Ya, benar ya. Hanim ya. Hal ke siapa ini, Hanim? Santri baru ya? Amri. Oh, Kak Amri. Oh ya. Luar biasa. Ya, benar ya. Abdullah bin Abbas. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, nanti bisa ngubungin ke Asbi ya nanti hadiahnya. Terus yang pertanyaan yang ketiga berarti ini. Karena yang satu tadi udah Firas ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga ibadah apa? Ya. Ibadah apa yang khusus ada di bulan Zulhijjah ya dan tidak ada di bulan Ramadan? Tidak bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Ayo. Ibadah apa? Saya siapa? Saya. Itu Alisha. Oh, Alisha ya. Alisha ya. Ayo. Alisha, silahkan. Apa? Ibadah apa? Ayo. Haji. Iya, ibadah haji ya, luar biasa. Masya Allah, Alisha. Ya, berarti satu cowok, 2 perempuan ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, luar biasa. Ya, Alisha ya, yang ketiga Alisha. Tadi ibadah haji ya. Jadi ibadah haji itu hanya ada di bulan Zulhijjah, nggak ada di bulan Ramadan. Ini yang juga yang membuat istimewanya bulan Zulhijjah. Dan intinya pesan terakhir ya, sekali lagi kakak ingatkan ya. Kak Idwan ingatkan, semangat dan terus semangat. Ini hari-hari yang istimewa, hari-hari yang berkeutamaan ya. Amal ibadah apapun yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini ya, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya, pahalanya lebih Allah cintai dan lebih utama, bisa melebihi pahala orang jihad di jalan Allah ya, lebih utama dan melebihi pahala jihad di jalan Allah. Nah, jadi kita harus semangat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sholat sunnah, banyak-banyak berzikir, banyak puasa, banyak ngaji, baca Al-Quran, banyak sedekah,
ya, dan seterusnya. Dan lagi jangan gunakan untuk apa? Jangan malah berbuat dosa. Jangan gunakan untuk banyak dosa ya. Gamenya tinggalin dulu. Ya. Yang masih sering main game tinggalin dulu nih. Ini hari-hari yang banyak promonya ya. Maksudnya banyak keutamaannya. Nanti rugi kita ya. Kita rugi. Jadi kita harus semangat. Oke. Atau yang sering nonton film nih, bukan hanya game aja, ntar yang ini doang nanti. Yang suka nonton juga tuh, kurangin dulu ini hari-hari ini pokoknya fokus dulu ibadah ya. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Al-Qur'an dan seterusnya. Ya mungkin itu aja ya. Mungkin tapi udah cukup ya. Kak Asbi dan Kak Ali, gimana? Cukup ya? Atau ada sesi tanya jawab? Cukup mungkin Kak. Atau mungkin Ya. untuk adik-adik semuanya dari apa yang telah dikaitkan, Masya Allah ya, keutamaan tentang bulan Zulhijjah, dan hari ini kita di tanggal 4 Zulhijjah, dan seperti tadi yang telah disebutkan oleh Kak Ridwan ya, banyak sekali keutamaannya, dan kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir bagaimana takbir ketika Idul Fitri ataupun ketika Idul Adha. Yang adik-adik semuanya, dari pemaparan tadi dari Kak Ridwan, apakah ada yang ditanyakan? Iya, mungkin satu atau dua orang dah. Boleh. Mungkin ada yang bertanya. Yang bertanya berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Nah, keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Silahkan. Kalau ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya kepada Kak Ridwan. Ada? Atau boleh raise hand, boleh melalui kolom setting. Ada adik-adik semuanya? Iya. Mungkin udah nggak ada kayaknya nih Kak. Alhamdulillah nih kalau nggak ada. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya, ya mudah-mudahan tadi bisa dipahami dengan baik ya Kak ya. Hari ini amin. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan berada di tengah-tengah daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari Kak Ali. Ada tambahan lagi Kak Ridwan? Sudah cukup kayaknya Kak. Baik. Takut bosan nanti. Ini sudah menunjukkan jam 5. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, dan bagi adik-adik yang ingin mengikuti kembali, diperbolehkan ikut di sesi malam pada maghrib. Insya Allah kita akan mendapatkan faedah-faedah yang lainnya yang tentunya akan lebih bermanfaat. Bersama Kak Hasbi nanti pada maghrib sampai setelah Isya insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Dan jangan lupa untuk adik-adik semuanya, hari Jumat kita masih bertemu kembali di Zoom yang sama dan dengan materi Sirah Nabawi yang akan dibawakan oleh Kak Irfan dan Kak Rizal. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.